Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang korespondensi. Yuk disimak. Pengertian korespondensi. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Ciri korespondensi. Yang pertama yaitu isi pesan surat bersifat informasi atau persuasi. Arti dari informasi ini sendiri yaitu perusahaan atau bisnis akan memberikan informasi kepada pihak yang dituju terkait berbagai hal, baik mulai dari produk baru, keunggulan, harga, dan lain sebagainya. Melalui informasi tersebut, maka sekaligus surat berisi persuasif atau bujukan agar perusahaan yang menerima surat dapat tertarik dan mau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak si pengirim. Kedua, surat memiliki bagian standar. Tujuannya agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut terbentuk dari pihak atau perusahaan yang legal. Beberapa bagian-bagian standar dari surat tersebut antara lainnya yaitu kop surat, pembuka, isi, penutup surat, tanda tangan penulis, dan lain sebagainya. Ketiga, surat memiliki satu pesan inti. Satu pesan inti maksudnya yaitu penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan tunggal yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak penerima pesan mengetahui isi pesan. Selain itu, dengan ciri tersebut maka mempermudah kedua belah pihak. Keempat atau yang terakhir yaitu gaya bahasa surat formal. Korespondensi biasanya dalam suratnya menggunakan bahasa yang formal. Tentunya hal ini merupakan suatu kewajiban karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi sehingga penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Macam-macam bentuk korespondensi. Ada surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan. Kemudian, surat niaga. Surat niaga merupakan surat yang dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditujukan kepada pelanggan tetapnya. Lalu yang terakhir yaitu surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Tujuan korespondensi. Pertama, untuk menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan surat yang dikirim dari pihak satu ke pihak lainnya berisi maksud dan tujuan yang akan disampaikan baik mulai dari penawaran produk, permintaan kerjasama, dan lain sebagainya. Kedua, untuk menyampaikan isi surat. Korespondensi pastinya bukan menulis hal-hal yang tidak penting karena sifatnya yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Terakhir, untuk mempercepat komunikasi. Mempercepat komunikasi termaksud salah satu tujuan dari korespondensi. Karena melalui surat yang dikirimkan seseorang tidak perlu untuk bertatap muka terlebih dahulu, misalkan jarak yang akan ditempuh jauh. Selain itu, dengan surat korespondensi juga lebih menghemat biaya karena sifatnya yang tertulis dan tinggal dikirim kepada pihak penerima. Adapun fungsi yang menjadi manfaat dalam korespondensi. Yang pertama, sebagai alat penghubung secara tertulis. Dijadikan sebagai alat penghubung komunikasi yang bersifat tertulis karena wujudnya yang berbentuk surat. Namun memiliki manfaat yang banyak, salah satu diantaranya yaitu terjadi komunikasi untuk menyampaikan informasi, hubungan kerjasama, dan lain sebagainya. Kedua, sebagai bukti hitam di atas putih. Berfungsi sebagai tanda bukti hitam di atas putih agar suatu saat ketika terjadi pelanggaran maupun kasus hukum dapat dibantu dengan bukti tertulis dari korespondensi yang sebelumnya sudah diarsipkan. Ketiga, sebagai alat pengingat. Surat korespondensi juga berfungsi untuk alat pengingat
karena wujudnya yang tertulis dan bisa disimpan sebagai bentuk dokumen yang kapanpun dapat dibuka atau dilihat kembali. Keempat, sebagai media untuk berkomunikasi. Korespondensi pastinya memiliki fungsi untuk berkomunikasi, karena melalui surat inilah akan terjadi hubungan dua arah yang mana masing-masing pihak akan mengabarkan informasi maupun memberi jawaban. Kelima, sebagai bahan dokumentasi. Bahan dokumentasi di sini artinya bahwa surat dapat disimpan dengan baik untuk bukti yang wujudnya konkret atau nyata. Terakhir, keenam, sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Surat korespondensi juga berfungsi sebagai wakil dari seseorang atau instansi karena sifatnya yang dikirim secara tertulis kepada pihak penerima. Akan tetapi, tetap mencantumkan nama instansi atau organisasi yang terkait. Sekian pemaparan materi tentang korespondensi pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching and stay healthy guys!